Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Magdalena, saya berasal dari SMP Negeri 57 Palembang. Saat ini saya merupakan calon ibu penggerak Angkatan 11 Kota Palembang. Saya Fadila Aisyah, dari SMP 84 Palembang, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Palembang. Saya Fatriani, SMP Negeri 22 Palembang, CGP Angkatan 11 Kota Palembang. Saya Pipin Sekrianti, SDN 123 Palembang, CGP Angkatan 11 Kota Palembang. Hari ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 kucing untuk supervisi akademik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Pipin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Ibu. Kalau Ibu Marta? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan sehat. Bu Pipin mau menjalankan coaching ya hari ini? Iya, hari ini mau menjalankan coaching. Oke, jadi Ibu sebelum melakukan coaching, saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaiannya ya Ibu ya. Yang pertama nanti saya akan mengamati apakah coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian saya juga akan melihat apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan nanti saya juga melihat bagaimana cara coaching merespon pertanyaan-pertanyaan Ibu. Dan jangan lupa ya Bu ya, tentang prinsip coaching seperti kemitraan, memaksimalkan potensi, dan proses kreatif. Tapi sebelum kita melaksanakan coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan nih. Oke. Untuk pertanyaan pertama nih, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kita hari ini? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching pada hari ini adalah saya akan coaching dengan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga nanti akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Oke, jadi ada 3 kompetensi ya Bu ya? Ya. Oke, dari ketiga kompetensi yang ingin dikembangkan secara spesifik, itu kompetensi yang mana ya Bu ya? Saya ingin nanti mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbeda. Oke, jadi sekarang nih pertanyaan terakhir saya nih, indikator ketercapaian coaching yang Ibu inginkan hari ini seperti apa ya Bu ya? Ya, indikator keberhasilan coaching nanti saya ingin memfasilitasi coaching untuk bisa mencari solusi dari permasalahan. Oh ya, baik. Oke, sekarang kita lanjutkan coaching ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Waalaikumsalam Ibu Dila. Silakan duduk Bu. Baik, terima kasih Bu Titi. Ya, ada apa nih Bu? Sepertinya mukanya gelisah nih. Kenapa? Iya, Bu lagi sibuk nggak? Enggak, ada apa nih? Lagi santai sih. Kira-kira saya nggak waktu di ngambil itu nggak sih kira-kira kalau saya nggak ngomong? Ada apa masalah? Begini Bu, ada yang mau saya bicarain sama Ibu. Lagi bila ada keresahan nih Bu, saya ini sekarang nih Bu, ada keresahan, ada yang janggal gitu rasanya di hati saya Bu. Permasalahan apa nih? Iya, saya tuh kira-kira mau bicara sama Bu Pipin biar saya tuh ngasih solusi loh. Kira-kira tindakan saya ini bakal apa? Begini Bu, keresahan yang sedang di hati saya ini, kendala saya itu kan kemarin dipanggil sama kepala sekolah. Nah, terus tuh terkait kedisiplinan kerja saya beberapa hari ini Bu. Lalu tujuan dari pembahasan perbincangan kita hari ini apa yang ingin diharapkan dari perbincangan ini? Saya itu tentang kendala keresahan yang saya alami. Keresahan yang Ibu alami. Masa janggal yang ada di hati saya. Bisa tidak Ibu menceritakan permasalahan yang Ibu alami saat ini? Iya. Kemarin kan saya dipanggil Pak sekolah terkait kinerja yang menurut kepala sekolah sudah melanggar aturan. Jadi itu menjadi keresahan dan janggal di hati saya itu. Menurut pengamatan Ibu, apakah ada penyebab lain dari permasalahan yang Ibu hadapi saat ini? Iya, sebenarnya kayak gini Bu, permasalahan saya ini sering terlambat. Padahal walaupun saya sering terlambat, tapi saya tuh menghubungi kepala sekolah melalui WhatsApp, melalui WA, ngabarin dulu loh Bu sebelum terlambat itu. Jadi ada alasan saya itu.
ini tiap pagi itu. Karena kan ibu tahu kan suami saya dinas di luar, jadi kendala saya itu nggak bisa mau datang pagi karena antar anak. Jadi itu permasalahannya karena kondisinya ibu mengantar anak ya. Mungkin ada tidak kondisi atau permasalahan selain yang ibu sebutkan tadi? Iya, kendalanya saya tuh macet, terus nah, menurut kepala sekolah ada beberapa keluhan yang melihat saya terlambat ini gitu. Nah, dianggap saya itu melanggar aturan harus datang tepat waktu. Jadi masalah kedisiplinan ya Bu ya, kedisiplinan ibu karena terlambat datang ke sekolah ya. Nah kalau boleh tahu nih amarah kepala sekolah saat itu tuh ada di kondisi skala berapa kepada ibu? Mungkin sih nggak terlalu ya, karena kan pas kalau kita kan orangnya mengayomi ya, tapi karena beliau itu jarang marah, makanya begitu beliau itu menegur, ada rasa bersalah gitu Bu di hati saya Bu. Karena ditegur oleh atasan ya Bu ya. Nah, lalu ada tidak kekuatan atau apa ya rasa ingin memperbaiki dari ibu bila menemukan permasalahan tersebut? Iya ada Bu, saya itu kan pengen loh datang tepat waktu seperti guru-guru lain. Nah, kalau kekuatan sih menurut saya ini terbiasa bangun pagi Bu. Cuma karena kendala macet tadi Bu ya, jadi membuat saya susah datang tepat waktu. Jadi kalau saya anggap sepertinya saya harus harus datang lebih pagi tuh, tapi saya harus mengantar anak lebih pagi lagi Bu ya. Ya bisa jadi ibu harus on time lebih lagi ya dari waktu yang biasanya ibu lakukan ya. Nah kalau boleh tahu nanti ada tidak Bu hambatan atau gangguan lain selain mengantar anak, mungkin ada kondisi lain selain itu? Mungkin tadi mempersiapkan kebutuhan anak saya tadi Bu hambatannya. Kalau menurut ibu nanti permasalahan tersebut bisa nggak ibu mencari solusinya dari permasalahan yang pernah ibu alami? Misalnya anak ibu tadi jam berapa sekolahnya, nanti ibu datangnya mengantarnya jam berapa, ada tidak solusi yang ibu sudah bayangkan ke Mungkin saya akan mempersiapkan kebutuhan anak saya itu di malam hari Bu. Kebutuhannya di malam hari, nggak tergesa-gesa di pagi hari. Terus ngantarnya juga setengah jam juga lebih awal daripada jam biasanya. ya, jadi itu adalah rencananya nanti ya. Jadi kalau rencananya ke depannya nanti ibu akan melakukan seperti apa untuk melakukan jangan sampai nih saya nanti telat seperti itu. Yang pasti sih saya menemui kepala sekolah dulu Bu. Kepala sekolah minta maaf karena tadi teguran tadi kan atas kelalaian saya terhadap peraturan sekolah ini. Saya pertama meminta maaf dulu, kemudian saya akan mengubah cara saya manajemen waktu. Manajemen waktu ibu bisa di rumah dan juga ibu berkolaborasi nih, bertanya juga kepada atasan ibu ya. Jangan sampai nanti telat datang ke sekolah lagi ya. Nah kalau boleh tahu komitmen ini sudah ibu yakini atau belum? Insya Allah saya yakin karena saya harus melihat jadi berarti apa yang harus saya perbaiki jadi langkah-langkah apa yang harus saya lakukan gitu. Nanti kalau misalnya nih ya, tindakan apa yang nanti ibu akan lakukan kalau misal solusi itu tidak berjalan seperti apa yang ibu lakukan? Ya mungkin tadi saya meminta bantuan kepada saudara saya untuk mengantar anak. Nah, bisa jadi ya Bu, jadi ada plan A dan plan B yang oke ya Bu ya. Jadi semoga dengan adanya percakapan ini ibu bisa menyelesaikan permasalahan yang ibu hadapi ya, dan nanti juga bisa ibu kolaborasi lagi dengan kepala sekolah untuk menyelesaikan permasalahan itu. Oke ibu tetap semangat, jangan gelisah lagi mukanya. Semoga dengan coaching ini bisa menemukan solusi dari permasalahan itu ya ibu ya. Terima kasih Bu Titi atas waktunya. Saya tadi itu kan bingung kira-kira langkah yang saya lakukan ini tepat atau enggak. Tapi setelah berbicara dan berbincang-bincang dengan Bu Titi, saya merasa yakin dengan langkah yang saya lakukan ini. Jadi ada solusinya nanti ya ibu ya. Selamat siang Bu ya, semoga harinya kembali ceria. Terima kasih Bu Titi atas Ya, waktunya Bu Titi. sama-sama. Saya lanjut lagi Bu ya mengajar lagi. Oke silakan ibu. Terima kasih.
Oke, jadi tadi Bu Pipin sudah melaksanakan coaching ya dengan Iya. Bu Padilla ya. Iya. Bagaimana nih Bu perasaannya saat melakukan coaching tadi? Ya, perasaan saya lega Bu karena saya bisa membantu Poci untuk menggali potensi dirinya dalam menyelesaikan permasalahan. Oke, saya ingin menanyakan beberapa hal berhubungan dengan ini ya, pertanyaan pasca observasi ya Bu ya. Untuk pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang Ibu ingin capai? Ya, jadi tadi saya melakukan coaching itu sudah sesuai dengan alur kita ya, Ibu. Jadi sudah sesuai dengan tujuan, sudah sesuai juga dengan identifikasi, rencana aksi dan juga tanggung jawab. Dan juga di situ saya bisa mengetahui dan menggali potensi yang ada di dalam coaching dalam menyelesaikan permasalahan. Oke baik, sekarang saya ingin menyampaikan catatan hasil observasi saya ya Bu ya. Jadi menurut pengamatan yang saya lakukan tadi bahwa proses coaching yang Ibu jalankan dengan Ibu Padilla itu sudah berjalan dengan baik. Kemudian Ibu juga sudah menggunakan alur pintar dan juga sudah berusaha menggali potensi-potensi dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Ibu Padilla bisa menemukan solusi dari permasalahan beliau. Oke nih, sekarang pertanyaan terakhir. Kira-kira nih kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan ke depannya setelah pelaksanaan coaching pada hari ini ya? Jadi untuk kedepannya saya itu ingin mengembangkan potensi bertanya ya, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kenapa? Karena dengan saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu bisa memancing dan menggali potensi yang ada dalam coaching dalam menyelesaikan permasalahan. Oke, jadi semoga kita ke depannya bisa menerapkan prinsip coaching, kemudian kita bisa juga melaksanakan coaching dengan teman-teman kita yang lain ya Bu ya, sehingga kita bisa memberikan sumbangsi yang bermakna bagi pendidikan ini ya Bu ya. Tetap semangat ya Bu, cukup sekian dari saya. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum.